Halo pemirsa, senang sekali hari ini kita bisa bersua dalam acara Wakil Rakyat Bicara Sawit bersama saya, Marlina Irdayanti. Penurunan harga tandan buah segar kelapa sawit telah menjadi perhatian pemerintah. Berbagai langkah strategis telah diambil untuk kembali menaikkan dan menjaga kestabilan harga. Seperti apa dampak kebijakan pemerintah dalam menaikkan dan menjaga harga tandan buah segar? Kita akan membahasnya bersama Bapak Suhardi Duka, anggota Komisi 4 DPR RI yang sudah bergabung bersama dengan kami. Halo Bapak Suhardi, apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat, baik Pak. Pak Suhardi, melihat perkembangan kelapa sawit di Indonesia saat ini bagaimana Pak? Jadi begini, sebenarnya kan kita Indonesia ini adalah penghasil sawit terbesar nomor 1 di dunia. Ya. Dengan demikian, ketergantungan ekspor itu sangat tinggi terhadap Indonesia. Karena produk CPO kita itu hampir 50 juta ton per tahun. Sedangkan penggunaan dalam negeri hanya sekitar 8 sampai dengan 10 juta. Dengan demikian, ketergantungan ekspor Indonesia terhadap minyak CPO itu sangat tinggi. Jadi kalau terganggu tata kelola khususnya di dalam membatasi ekspor, saya kira akan menyebabkan sawit Indonesia akan mati suri. Dengan demikian, kita sudah menikmati di tahun 2021 dan bahkan awal tahun 2022, harga sawit itu sempat mencapai Rp3.500 per kilogram TBS di tingkat petani. Ini adalah harga yang sangat bagus sekali, karena bersamaan juga dengan naiknya harga pangan dunia. Dan Indonesia kan memiliki andalan yang begitu kuat di sektor ini, dan bahkan kita menghasilkan devisa sekitar 17 sampai dengan 18 miliar dolar. Nah, persoalan tata kelola inilah yang menyebabkan kemarin adanya DMO, kemudian DPO, kemudian pembatasan ekspor. Inilah yang menyebabkan tangki-tangki penyimpangan CPO di dalam negeri itu penuh. Dengan demikian oversupply. Akibatnya ya tentu dunia melihat Indonesia oversupply dan tangki-tangkinya penuh, ya dijual berapapun bisa kita tidak memiliki daya tawar yang tinggi terhadap para pembeli di luar negeri. Tapi saya kira ini kan sudah selesai, DMO sudah dicabut, DPO sudah dicabut, dan sekarang ini kita bersama dengan pemerintah menginginkan supaya harga sawit kembali naik. Dan salah satu kebijakan pemerintah adalah tidak lagi membatasi ekspor, dan bahkan PE CPO atau pajak ekspor sawit itu sudah dihilangkan dalam rangka upaya untuk menaikkan kembali harga sawit Indonesia di pasar dunia supaya bisa bersaing. Saya kira ini adalah suatu langkah yang kita bisa support. Dan di tengah sekarang harga minyak dunia yang naik, maka saya melihat juga bahwa yang paling penting adalah segera naikkan B30 menjadi B40 atau B50 supaya penggunaan dalam negeri cukup besar, supaya ketergantungan ekspor kita tidak terlalu tinggi. Saya kira itu salah satu kebijakan yang bisa kita diambil. Baik, Pak. Tadi Bapak mengatakan bahwa di awal tahun masih di harga Rp3.500 ya Pak ya. Kemudian bisa anjlok begitu, turun begitu drastis hingga mencapai ada yang sampai Rp600. Itu apakah penyebabnya hanya karena over deposit itu Pak? Iya, karena kita batasi ekspor. Kemarin kan larangan ekspor. Pada saat terjadi larangan ekspor, maka tangki-tangki itu penuh. Kalau tangki-tangki penuh, ya mana bisa pabrik kelapa sawit bisa memproduksi CPO lagi. Tentu juga perkebunan-perkebunan besar akan memprioritaskan TBS itu ada perkebunan inti. Ya, maka sawit-sawit swadaya itu akan menjadi bagian yang kedua. Nah, harganya sampai menyentuh di bawah Rp500. Saya kira ini sudah tidak sesuai dengan biaya produksi bagi petani. Jadi kalau ini nih, Baik, Pak. Menurut Bapak tantangan dan peluang bagi sawit Indonesia untuk bisa terus berkembang ini kira-kira apa, Pak? Ya, pertama tata kelolanya perbaiki. Ya, kita harus mengetahui bahwa ketergantungan ekspor kita sangat tinggi. Dengan demikian, diplomasi kita, atasi perdagangan kita untuk bisa menerima ekspor sawit kita di hampir semua negara, itu jangan ada hambatan.
alasan-alasan mereka bahwa kita merusak lingkungan dan lain sebagainya itu tidak benar. Iya, walaupun kita tahu bahwa ada sekitar 3,5 juta hektar lahan sawit ini yang berada di kawasan hutan, akan tetapi sawit bukanlah satu-satunya komoditas yang merusak hutan Indonesia. Karena kita lihat bagaimana produksi karbon kita. Indonesia kan masih bisa jual karbon dibanding dengan negara-negara Eropa yang mereka sudah tidak memiliki karbon lagi. Jadi lingkungan Indonesia masih jauh lebih bagus dibanding dengan Eropa yang selalu mengatakan bahwa Indonesia lingkungannya rusak dan lain sebagainya. Saya kira tidak seperti itu. Baik Pak, di pekan ini sudah sempat ada kenaikan walaupun belum signifikan ya Pak ya. Tapi di beberapa wilayah, ada satu wilayah yang bahkan belum sampai 2.000. Apakah kira-kira bisa mencapai seperti di awal tahun Pak, mencapai 3.500? Iya, yang pertama kalau tata kelolanya sudah bagus, ya, barang ekspornya sudah dicabut, DMO-nya dan DPO-nya sudah hilang. Yang kedua, segera naikkan B30 menjadi B40 sampai B50. Ini kan uangnya BPDPKI sekitar 72 triliun diberikan kepada perusahaan-perusahaan untuk memproduksi biodiesel. Ini harus dikontrol. Karena 72 triliun uangnya BPDPKS itu harus menghasilkan biodiesel yang sesuai. Nah, kalau ini bisa diserap, maka ketergantungan ekspor kita tidak terlalu tinggi. Kita punya daya tawar terhadap penjualan CPO kita di luar negeri. Maka ini akan bisa menaikkan. Apalagi sekarang harga minyak dunia kan tinggi. Dengan demikian biodiesel itu menjadi salah satu alternatif yang bisa mengurangi subsidi APBN terhadap migas atau penggunaan solar dalam negeri. Ini yang salah satu yang kita lihat. Baik, Pak Menteri Perdagangan Pak Zulkifli Hasan ini hanya menargetkan sampai harga 2.400 di Agustus ini. Apakah sangat begitu pesimis Pak bisa mencapai 3.500 lagi? Saya tidak pesimis sebenarnya. Saya tidak pesimis dengan angka 3.500. Karena kenapa? Karena CPO ini dipersaingkan dengan minyak-minyak apapun, katakanlah minyak kedelai ataupun minyak matahari dan lain sebagainya. CPO jauh lebih kualitasnya lebih tinggi. Baik. Dan iya, yang pertama itu untuk konsumsi. Yang kedua, CPO ini bisa tidak hanya digunakan untuk konsumsi, bisa juga digunakan untuk biodiesel. Jadi menurut saya ke depan harga sawit ini kalau tata kelolanya bagus bisa mencapai angka 3.000 di atas 3.500. Baik, jadi bisa lebih dari 2.400 seperti targetnya Pak Zulkifli Hasan gitu ya Pak? Ya, hanya memang tidak sedrastis itu akan segera naik. Okay. Karena oversupply kita kan belum normal. Baik. Masih banyak sekali cadangan-cadangan CPO kita yang berada di tangki-tangki perusahaan besar. Itu yang menyebabkan. Baik, artinya menurut Bapak ini strategi pemerintah dalam menaikkan harga ini sudah cukup bagus begitu Pak? Ya, saya kira yang pertama saya mensupport dengan pencabutan DMO dan DPO itu dan bahkan menghilangkan pajak ekspor sawit. Saya support itu. Hanya saya minta jangan lagi dirusak kalau sudah mulai bagus, ya, jangan lagi karena kita ketakutan dengan harga minyak goreng naik. Saya kira biarkan saja pasar berkembang. Nanti pajaknya kita ambil untuk mensubsidi minyak goreng kan gampang, udah susah banget kan. Baik, terima kasih Bapak Suhari Duka atas waktu dan kesempatannya. Dan pemirsa, demikian dialog Wakil Rakyat Bicara Sawit kali ini. Sampai jumpa.